Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Aziza Naila. Dan aku Cintara Aura. Nah, jadi hari ini kita lagi perjalanan ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi hari ini aku bertugas untuk meliput anak-anak ICO yang sedang lomba sekarang. Nah, lombanya itu ada banyak banget guys. Ada storytelling, speech, terus olimpiade, dan lain sebagainya. Banyak banget kan? Jadi pastikan kamu ikuti terus liputan kami. Nah, sambil perjalanan nih kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya kan. Oke, Cin, alasan kamu masuk presenter Mugaru itu kenapa? Jadi itu gini, aku tuh kan orang itu memang suka ngomong. Cuman aku tuh kalau ngomong suka belibet gitu. Nah terus bunda tuh tahu kalau misal ada ekstrakurikuler presenter kan. Terus udah gitu, Kak kamu nanti pokoknya kalau di Mugaru harus masuk presenter. Aku awalnya kayak gak mau pun aku nggak pede. Tuh. Terus udah gitu keluarga aku juga banyak dukung. Iya masuk presenter aja biar nanti kamu bisa pintar public speaking gitu. Terus nanti public speaking itu berguna sampai besar nanti pokoknya kayak gitu. Terus abis itu aku memutuskan untuk masuk presenter. Iya, gitu. Biasanya alasan utamanya itu karena pengen bisa public speaking. Betul. Ya. Iya. Nah kalau Kak Aziza kenapa kok pengen kok masuk presenter? Alasannya tuh gak beda jauh ya sama alasannya Cinta, yaitu pengen bisa public speaking. Karena public speaking tuh bener-bener berguna banget di kehidupan kita ini. Apalagi dominan pekerjaan kita tuh pasti butuh public speaking itu. Cin, kira-kira di Mugaru itu enak gak sih? Kalau menurut aku pribadi, Mugaru tuh menurut aku tuh seru. Terus gimana ya, bersih juga. Terus guru-gurunya tuh baik-baik gitu. Nah terus waktu aku pertama kali masuk Mugaru tuh kayak bagus banget kayak gitu, karena kan beda sama SD aku dulu kan, kayak kelihatan banget perubahannya gitu. Terus punya temen juga seru-seru, sefrekuensi semuanya kayak gitu. Kalau Kak Aziza gimana? Ya sepemikiran sama Cinta, semua tuh komplit di Mugaru. Bersih, nyaman, fasilitasnya juga bagus, guru-gurunya juga asik dan keren. Nah, apalagi gurunya itu bisa diajak bercanda, ngobrol bareng-bareng, itu tuh bener-bener asik. Tapi kalian juga harus tahu waktu, kapan buat bicara dan kapan buat belajarnya. Kak, menurut kakak itu guru yang paling asik itu siapa? Siapa lagi dong, kalau bukan Pak Nur. Tapi Pak Nur itu orangnya tuh bener-bener nyebelin banget. Kenapa? Karena selalu ngasih tugas waktu kita lagi liburan. Bayangin aja, kita lagi liburan keluar kota, ke mall dan lain sebagainya, terus tiba-tiba udah ada notif tugas dari Pak Nur. Wah, itu bener-bener langsung keselnya sampai tulang ekor. Nah, Cinta sendiri siapa yang guru paling keren menurutmu? Menurutku tuh juga Pak Nur. Cuman ya aku sependapat sama Kak Aziza, karena Pak Nur itu orangnya tuh tiba-tiba dadakan suka kasih tugas pas hari libur kan, kayak lah aku lagi nyantai-nyantai tau-tau ada tugas jadi langsung bad mood gitu. Apalagi tugasnya harus berkali-kali take gitu kan. Nah Cin, kira-kira kenapa ya kok kita yang dipilih buat liputan ini? Kalau menurut aku sih kayak mungkin karena kita tuh cantik kan. Bener kan? Bener banget itu. Dan tak lupa kita juga seru dong tentunya. Iya dong, kita tuh seru guys. Sudah sampai di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini kita sudah bertemu Azam, salah satu peserta English Omplit. Nah, gimana nih perasaanmu ikut lomba ini? Perasaan saya tuh pertama dan saya nervous ya, karena itu saat dimana biasanya saya mikir, dan salah satu kegiatan yang paling
hebat menurut saya ya, karena soal-soalnya itu juga bagus. Dan bagi saya itu English Olympic ini termasuk salah satu bidang kesukaan saya, karena saya terutama di bidang akademik dan saya memang menyukainya. Oke, itu jawaban yang sangat mantap lagi ya. Nah, ini di sini Cinta ada pertanyaan juga buat Azhar. Nah, persiapannya itu gimana sebelum kamu mulai lomba ini? Di lomba ini itu pertama saya diajarkan sama Miss Nurul. Nah, itu saya diberi soal-soal sama Miss Nurul. Soalnya itu ada 2 paket. Nah, itu dikerjakan terus diperiksa sendiri-sendiri. Nah, terus sama bunda saya sendiri itu kemarin dipinjamkan buku pelajaran bahasa Inggris dari LIA, Lembaga Indonesia Amerika, untuk English for Teenager, yaitu yang Rainbow 4, Star 4 Rainbow 3, Star 4 dan Comet 3. Itu untuk yang intermediate, pre-intermediate sama elementary. Nah, terus kalau misalnya secara kemarin itu emang saya tidak belajar sama sekali ya. Tetapi tadi itu soalnya lumayan gampang karena itu ada di Google. Karena pas kemarin saya cek itu di PPT, ada link di Google itu soalnya pas awalnya itu persis mirip banget. Jadi udah tahu jawabannya. Berarti ini sebelum mulai lomba itu belajar banyak berarti? Ya, belajarnya banyak kan dari banyak sumber ya. Ada yang dari buku, ada yang dari bunda sendiri, ada yang dari Miss Nurul, ada yang dari HP, begitu. Jadi di sini aku bertemu sahabatku yaitu Nadifa. Nadifa ini salah satu peserta Newsread. Keren banget kan? Gimana perasaanmu ikut lomba ini? Perasaannya itu tentunya seneng, tapi juga ada rasa nervous, deg-degan juga. Takut kalau misalkan ada pronunciation-nya yang salah, terus juga takut teksnya itu terlalu lambat munculnya. Iya. Terus udah sih. Oh, tapi aku percaya kok, insya Allah Nadifa ini menang. Amin. Karena Nadifa ini bener-bener keren ya cara baca beritanya itu, aku suka banget. Makasih, kamu juga keren kok tentunya. Wah, terima kasih. Jadi kita berdua ini sama-sama keren ya guys ya. Iya. Nah, ini ada Kak Madana guys. Halo Kak. Halo. Nah, gimana Kak perasaannya setelah tampil? Jadi aku pastinya lega banget ya, karena tadi sebelum tampil tuh aku nervous banget sampai sakit perut guys. Udah, pokoknya lega deh. Terus tadi waktu lagi lomba ada yang salah atau enggak? Kalau ada yang salah pengucapannya sih enggak, cuman tadi itu aku bacanya kecepatan guys. Jadi pada saat mau ke teks berikutnya itu harus nunggu dulu, jadi diem dulu gitu. Keyakinan untuk menangnya tuh kira-kira gimana Kak? Berapa persen atau mau kira-kira menang juara berapa gitu? Jadi aku yakin 100% ya guys ya, walaupun belum sempurna, kurang sempurna, tapi aku yakin aku pasti juara 1. Nah ini guys, aku udah ketemu kakak-kakak favorit saya, yaitu Kak Syahla. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terus habis itu aku excited banget sekarang, karena ya aku lomba rek. Wah, hari ini Kak Syahla tuh bener-bener full senyum dan optimis banget ya. Nah, oke, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya, persiapan Kak Syahla itu apa buat lomba ini? Aduh, persiapannya banyak banget ya. Yang pertama saya tadi di rumah udah nyapu persiapannya, terus habis itu ngepel, saya nyuci baju, terus habis itu saya bersih-bersih nyapu depan rumah, terus habis itu tadi di sekolah saya banyak banget ya.
bersihin kamar mandi. Terus habis itu tadi bersihin ruang guru, udah semuanya saya lakuin. Itu persiapannya banyak banget. Wah, keren ya. Jadi Kak Shala itu hari ini bener-bener full prepare banget ya. Effortnya terlalu tinggi ya, biar bisa menang. Wah, jadi persiapannya itu buat biar menang ya guys. Semoga bisa ditiru buat kalian. Nah, ini ada Pak Fahmi guys. Halo Pak, saya mau nanya-nanya ya Pak. Menurut Pak Fahmi ini hari ini anak-anak lombanya gimana? Oke, untuk hari ini saya lihat anak-anak tampil percaya diri sekali, bagus. Kemudian untuk lomba-lomba yang lain juga sangat bagus. Nah, kebetulan ini Pak Fahmi mendampingi anak-anak newsread. Nah, seperti Sahla dan sebagainya. Kata mereka ini teksnya kepelanan, terlalu lambat. Mungkin mereka yang terlalu pede gitu ya. Sudah hafal sama teksnya, sampai dibilang teksnya lambat. Padahal itu sudah ketentuannya dari juri seperti itu. Gitu. Oke Pak, semangat ya Pak buat Pak Fahmi. Semoga teman-teman kita kakak kelasku menang semua. Amin. Wawancara Pak. Oke, di sini aku ketemu salah satu peserta English Olympiad yaitu Malva. Malva, gimana kabar hari ini? Baik. Nah, aku mau tanya pertanyaan ini buat kamu. Persiapanmu buat lomba English Olympiad itu apa aja sih? Aku selalu belajar tiap malam. Ya belajar dari buku juga, dari HP juga. Wah, itu keren banget ya. Jawabannya simple tapi mantep banget. Nah, terus Malva, dari 0% sampai 100%, berapa keyakinanmu buat menang ini? 80%. Sebelum lomba yang pasti pertamanya itu bikin teks. Disuruhnya itu adalah teks dongeng teman-temannya. Jadi kita cari dongeng, kita bebas dongengnya dari mana saja, dari negara apa saja. Tapi kita cari, setelah kita cari baru bisa ditranslatein. Nah, terus kalau nggak salah waktunya 3 minggu ya, kalau nggak salah 3 minggu 4 minggu itu kita menghafal. Jadi benar-benar sampai lancar ya sampai lancar, sampai nggak ada belibet, pokoknya sampai lancar lah. Pada waktu lomba tadi kan awalnya nervous ya, grogi. Terus pas maju ke depan itu ada beberapa bagian yang emang kayak ngeblank. Kalau kita menghafal biasa gitu, nggak sambil berdiri di atas lombanya, kita kayak biasa aja menghafal bisa. Tapi kalau saat berdiri itu grogi, kita gemeteran itu jadi lupa guys, jadi teralihkan pikirannya dari teks itu. Nat, gimana sih lombanya tadi itu? Jadi tuh lombanya tadi itu menurut saya ya kurang memuaskan. Karena apa? Teksnya itu prompternya itu berjalannya itu lambat. Jadi kita biasanya itu kalau di sekolah latihannya itu kan sesuai dengan newsread biasanya ya. Jadi teksnya itu kan lumayan cepat. Nah, sedangkan di sini kita dapat teks itu yang berjalannya itu lambat. Jadi kita itu kurang bisa menyesuaikan. Rasanya tuh kayak ada yang ganjel dan jadi nggak kurang menikmati lomba yang ini. Jadi ya gimana ya, kita itu jadi nggak nyaman saat lomba itu tadi gitu. Apalagi Nat, di sini tuh kalau menurut teksnya sendiri itu aku sendiri juga nggak enak ya sama teksnya. Jadi teksnya itu bukan seperti teks berita, lebih ke kayak teks storytelling. Tapi di sini ada merupakan satu teks yang benar-benar teks berita. Itu ada di teks nomor 1 aja. Sedangkan untuk teks-teks yang lain kayak di teks nomor 2, 3, 4 sampai 5 itu menurutku itu kayak agak bukan teks berita ya. Soalnya itu lebih masuk ke teks storytelling. Nah, terus sedangkan dengan pengalaman saya di lomba di UNESA kemarin, teksnya itu kalau di UNESA itu bener-bener emang itu pure teks berita. Jadi kayak kita pun kalau baca bisa sesuaiin dengan intonasinya, sesuaiin dengan artikulasi juga bisa nyesuaiin juga. Terus habis itu kita juga bisa jadi
pemenggalan katanya itu juga tahu karena itu memang benar-benar teks berita. Sedangkan kalau teks yang di sini tuh maaf sebelumnya tuh kayak ada beberapa kalimat yang menurut saya tuh teks storytelling bukan teks newsread. 2000 years later. The champions of MICO Fest 2022 Muhammadiyah International Class Orientation Festival. Newsread categories: 7 Special Award Chiren, 4th Special Award Okta, 2nd Special Award Lovely, 1st runner-up Nadifa. The champion is Madana. Speech categories: 2nd Special Award Atika. The first runner-up is Adna. Olympiad categories: 7 Special Award Zaskia, 6 Special Award Naris, 2nd Special Award Naura, and the first runner-up is Raihan. Storytelling categories: 3rd Special Award Namira, and the first Special Award Aisyah. Loh, Cik, kita sudah sampai di Mugaru. Iya ya, bener juga ya. Nggak terasa nggak sih? Iya, bener banget. Oke guys, sampai sini saja liputan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Aku Aziza Naila. Aku Cintara Aura, Presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.